Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Komandan. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih waktunya yang terhormat Bapak Kasih Limas Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember, Bapak Dandu dan juga Wadandu, serta rekan-rekan pemadam kebakaran Kabupaten Jember, dan juga yang terhormat tak lupa pula guru saya sendiri, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes, Bapak Kucoro, dan juga seluruh Dewan Guru, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ustaniar. Saya kelahiran tahun 99, pendidikan umum. Saya pernah ada di SDN 3 Besar 1, SMP Negeri 5 Jember, dan juga saya alumni SMK Perikanan dan Kelautan Bukit Jember angkatan ke-15. Saya angkatan 15, waktu itu 2015. Kawan satu angkatan saya kalau nggak salah 147 baru masuk, dan keluar tersisa 97 orang atau 97 catat. Sekali lagi, kawan saya dulu 147 sekian, keluar di wisuda kurang lebih jadi 98 kalau nggak salah. Jadi alhamdulillah kawan saya juga sudah banyak yang malang melintang, ada yang baru pulang dari Jepang, ada yang baru pulang dari Taiwan, ada yang jadi tentara itu Mas Yoga, itu satu angkatan dengan saya, dan juga saya satu-satunya kebetulan yang berada di pemadam kebakaran Kabupaten Jember. Oke. Untuk sertifikat pendidikan saya, yang pertama Damkar 1 kemarin tahun 2021 baru selesai pendidikan di Pusdiklat Jakarta Timur, dan juga ada 3 sertifikat. Ini 3 sertifikat yang cukup spesial menurut saya, yaitu ada BST, AIF, dan SAT. Dan ketiga sertifikat ini saya raih ketika saya masih berada di SMK Perikanan dan Kelautan Bukit Jember. Jadi memang manfaatkan ketika Anda berada di sini bahwa Anda sudah benar-benar berada di jalur yang tepat, karena secara tidak langsung Anda akan mendapatkan 3 sertifikat yang nantinya sangat berguna sekali. Waktu itu saya diklat di Potekpol Surabaya, waktu itu tidur di hotel dibiayai negara, satu angkatan juga, yang jurusan NKPI sama TKPI. Kalau yang Taruni ada juga sebenarnya. Alamat saya seperti di Jalan Imam Bonjol, Tegaluar, Kalimantan, dan juga nomor telepon sekian. Oke, sebelum menginjak ke materi ampar, saya akan memperkenalkan apa sih peralatan atau sarana prasarana yang ada di pemadam kebakaran, terutama di mobil pemadam kebakaran, sampai juga yang digunakan oleh rekan-rekan pemadam kebakaran atau petugas. Sebenarnya bisa dikatakan pemadam ini manusia mahal. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Dari ujung rambut sampai sepatu, kalau di total biayanya itu bisa 10 juta lebih yang kita pakai. Itu alat-alat ketika kita melakukan pemadaman. Perlu diketahui, ini namanya yang kuning, ini namanya breathing apparatus. Breathing apparatus ini biasanya kita gunakan ketika terjadi kebakaran yang sangat besar dan kita dipaksa masuk ke dalam ruangan. Semisal ketika terjadi kebakaran di gedung lantai berapa, lantai 7 semisal, jadi kita nggak seolah-olah langsung masuk seperti itu. Kita harus memakai yang namanya breathing apparatus.
atau kasarannya ya oksigen lah gitu, seperti itu. Dan breathing apparatus ini beratnya kalau cuman 7 kilo lebih ya kurang lebih 9 kilo lah itu beratnya yang kita bawa. Dan juga ini enggak ada waktu, ada timer yang kita harus benar-benar maksimal, yaitu waktunya 15 menit harus keluar kita dari lokasi. Jadi kurang lebih 6 menit kita masuk dan sisanya kita harus benar-benar sudah keluar dari tempat kejadian kebakaran. Karena ketika kita menggunakan breathing apparatus 15 menit kita nggak keluar, itu sudah sangat bahaya sekali. Karena oksigen kalau sudah nggak ada, kita terjebak di asap, itu resiko sudah seperti itu. Yang kedua, ini ada full face. Full face ini alat untuk menyaring asap atau untuk melindungi kita biar nggak langsung menghirup asap-asap, karena asap-asap itu banyak zat-zat yang beracun atau asap-asap yang beracun itu banyak sekali. Jadi kita menggunakannya dengan full face. Selanjutnya ada yang namanya helm dan juga lengkap dengan senter. Ini sangat berguna sekali. Ini kalau cuma getek 5 nggak akan pecah. Jadi sangat terlindungi sekali. Genting terus sudah gitu bataku, insya Allah yang kuat karena sudah memang sangat teruji sekali. Selanjutnya adalah sarung tangan. Sarung tangan ini sangat penting sekali, bukan hanya untuk petugas pemadam kebakaran, tapi nanti ketika panjenengan semua berada di tempat kerja, jangan lupa yang namanya sarung tangan ini, karena itu sangat berguna sekali untuk melindungi tangan-tangan Anda. Bisa dipakai mungkin. Ini namanya Mas Cahyadi, domisilinya di Bangsal Sari. Santai aja, santai. Yang penting jangan tidur ya, karena ini materi sangat penting sekali untuk panjenengan nanti ketika berada di tempat kerja. Karena tahun 2018 kalau nggak 17 itu saya praktek berlayar dari Tanjung Benoa Bali itu sampai ke Merauke, sampai di Papua. Itu pernah angkatan saya kapalnya terbakar. Kapalnya terbakar itu kalau nggak salah ada di perbatasan langsung dengan Australia. Bayangkan kapalnya terbakar. Gitu. Jadi agar jenengan untuk mengurangi risiko itu, mari kita simak nantinya. Kita santai aja, nanti ada materi, kita main basah-basahan, disimak, nanti akan ada oleh-oleh dari Damkar lah. Ada yang juara 1, 2, 3 nanti ketika praktik di bawah nantinya. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. Bayangkan kita membawa tabung breathing apparatus ini kurang lebih 9 kilo. Yang namanya baju ini, baju tangan panas, itu 3 kilo yang kita bawa. Baju tangan panasnya, lain cuma sepatunya. Jadi nanti kita masuk, bukan hanya kita membawa tangan bebas ini, kita masih bawa selang dan juga nozzle yang tekanannya bisa melebarkan, bisa merobohkan tembok-tembok nantinya. Kalau panjenengan nanti sudah praktik akan tahu dengan sendirinya. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh kita ketika akan memasuki ruangan bergedung kebakaran yang mana di dalamnya sudah dipenuhi oleh asap-asap yang sangat berbahaya. Jadi seperti ini. Nah, nanti ini disambungkan di sini dan ini ada disambungannya di seperti ini. Jadi itu bisa diputar seperti ini. Jadi nanti bukanya dari sini. Bukanya seperti dari sini. Nanti alat ini akan bunyi kalau sudah kurang lebih tersisa kurang lebih 2 menit atau 1 menit. Ini pasti berbunyi. Tit, tit, tit. Itu kita harus sudah segera keluar sudah. Itu. Karena kalau sudah alarm berbunyi, kita masih tetap berada di dalam, bisa dikatakan kita mati konyol. Seperti itu. Bisa kita lihat Pak Mas. Sudah. Itu aturannya nggak boleh jongkok. Mau nyoba pakai? Jongkok. Gini aja. Selanjutnya itu alat-alat ya, alat-alat pemadam kebakaran yang kita pakai.
nanti ada alat-alat yang di bawah, yang ada di dalam mobil, yang ada di dalam armada kita itu ada selang, ada nozzle, terus ada cabang, banyak nanti ada di bawah gitu. Jadi jenengan ya keren. Selanjutnya kita menginjak ke alat pemadam api ringan. Ini materi dasar di pemadam kebakaran. Apa sih APAR itu? APAR adalah alat pemadam api ringan yang mudah dibawa, yang beratnya kurang lebih 0,5 kilo sampai 12 kilo. Itu yang dinamakan alat pemadam api ringan. Jadi mudah dibawa. Kalau 15 kilo itu 15 kilo ke atas sampai 100 kilo itu alat pemadam api besar. Oke. Ya, lanjut next. Nah ini, alat, mohon maaf, 0,5 sampai dengan 16 kilo. Suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing serta mudah dioperasikan oleh satu orang. Jadi ketika menggunakan alat ini cukup satu orang saja. Gitu. Yang beratnya kalau ini kapasitas 3 kilo. Kapasitasnya 3 kilo. Ini bisa ditulis karena ini ujian pernah keluar saya. Ujian pernah keluar apa sih APAR itu? Ternyata ini panjenengan bisa ditulis, nulis biar cepat. Ada yang di depan nulis lengkap, nanti dikasih tahu ke teman-temannya seperti itu. Suatu alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing serta mudah dioperasikan oleh satu orang untuk memadamkan api awal terjadi kebakaran yang memiliki berat antara 0,5 sampai dengan 16 kilo. Sudah? Sudah? Ya, sudah. Ya, ini ditulis karena ini sangat penting. Jadi nanti ketika jenengan ada soal ini, jenengan bisa menjawab karena ini soal pernah keluar di ujian saya. Sudah? Ya, ada yang sudah di sini ya. Bisa nyentuh ke kawannya itu ya, biar cepat next. Ya ini, menurut NFPA 10 dan Permen PU 26 tahun 2022, ini NFPA ini langsung dari Amerika. Dan juga materi ini saya minta di pelatih saya di Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta langsung. Jadi kebakaran itu ada kelas-kelasnya, Mas, Mbak. Ada kelas A. Kelas A itu pembakaran benda padat selain logam. Jadi misalnya contohnya kayu, kertas, gitu. Itu masuk ke pokoknya selain logam lah. Itu masuk ke kelas A. Seperti itu. Yang kedua ada kelas B, benda cair dan gas. Contohnya benda cair ketika kebakaran di pom bensin itu kebakaran di kelas B atau ya di kelas B. Selanjutnya kelas C, pembakaran listrik. Ini pembakaran listrik sering sekali terjadi di kehidupan kita karena rata-rata kurang lebih 60% kebakaran yang terjadi di daerah kita atau di sekitar kita itu disebabkan oleh kebakaran dari korsleting listrik. Dan D, pembakaran benda logam seperti mobil, itu kan bentuknya seperti logam seperti itu. Dan juga ini yang terbaru ada kelas K, kebakaran rumah tangga, lemak dan minyak masakan. Jadi yang dikatakan kelas K-nya itu asapnya ketika jenengan menggoreng masak itu kan ada asapnya. Itu yang dimaksud. Karena asap itu bisa dikatakan sebagai bahan bakar. Sekali lagi, asap itu bisa dikatakan oleh bahan bakar. Karena apa? Kalau kebakaran, kalau api itu lebih kita bisa menjinakkan. Kalau api itu sangat mudah sekali kita menjinakkan api. Tapi kalau asap kita harus pakai alat. Yang di Indonesia sendiri yang baru ada alat untuk menghisap asap tersebut itu ada di DKI Jakarta dan juga di Surabaya. Seperti itu. Next. Ya lanjut. Ya, jenis media APAR padat, cair dan gas. Oke. Ini
yang dimaksud adalah media aparnya. Ini bisa dikatakan yang powder mas, seperti ini yang namanya tabung pemadam kebakaran jenis powder. Itu powder ini bisa digunakan oleh seluruh jenis kebakaran dari mulai A, B, C, D, insya Allah itu bisa sangat maksimal. Cuman ketika terjadi kebakaran di dalam ruangan, ketika menggunakan tabung pemadam ini, ya ruangannya kotor, tapi apinya kalau teknik penggunaannya benar pasti padam. Selanjutnya ini adalah yang jenis gas atau bisa dinamakan CO2 seperti ini. Ini untuk ruangan ber-AC ini sangat bagus sekali. Sekali lagi bedanya ya, yang CO2 dan juga powder, bedanya kelihatan. Di mana bedanya? Di mana? Pintar, cepet sing simpel. Sebenarnya sangat terlihat sekali perbedaannya. Ini ada di sini. Lah, seperti itu. Sebenarnya sangat mudah sekali dibedakan yang mana yang tabung jenis powder dan juga jenis CO2 seperti itu. Selanjutnya adalah cair. Cair ini bisa dikatakan liquid foam mas. Sebenarnya tabungnya sama, cuma isinya aja beda. Ini powder, tabungnya seperti ini, sama dengan powder sama, cuma isinya aja beda nantinya. Yang liquid foam itu ketika terjadi kebakaran korsleting listrik, jangan coba-coba menggunakan liquid foam, karena ketika kebakaran listrik jenengan siram kena benda cair sangat fatal sekali. Itu bisa terkena diri Anda sendiri. Jadi ketika terjadi kebakaran korsleting listrik pun, pemadam kebakaran nggak bisa kita madamkan dengan api. Terpaksa kita harus menggunakan dengan media alat pemadam api ringan. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, seperti ini. Ini jenis-jenis tabung pemadam powder warnanya ya. Tapi biar mudah dikenali, jadi rata-rata tabung pemadam yang ada di Indonesia ini warnanya merah. Atau jenengan bisa mungkin pernah melihat ada yang warna hijau dan merah. Hijau dan merah itu biasanya jenis tabung pemadam kebakaran atau APAR yang jenis CO2 seperti itu. Next saja. Oke, ini alat pemadam api kelas K. Meskipun kebakaran kelas K melibatkan cairan yang mudah terbakar, perlu diketahui bahwa alat pemadam api kelas B tidak efisien untuk menangani minyak goreng, suhu tinggi, dan kebakaran gemuk yang terjadi di dapur. Alat pemadam kelas K memisahkan bahan bakar dan oksigen. Jadi memang sangat berbeda sekali ya untuk kebakaran kelas K. Gitu. Karena kelas K ini baru ditemukan kurang lebih 2018 kemarin. Gitu. Tapi yang sering kita temukan adalah kelas A dan D. Seperti itu. Next. Tepung kimia. Lah ini isolasi tepung kimia secara fisik menutup api dan memutus oksigen. Ini biasanya nanti kita berada di teori segitiga api. Jadi tabung pemadam ini menutupi api dan memutus oksigen. Karena ketika salah satu unsur segitiga api dari api, bahan bakar, dan juga udara atau oksigen itu diputus, pasti api akan padam dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi teknik penggunaannya sebentar lagi kita ajari. Next. Lanjut. Ya ini ya. Oke, ini ada jenis tabung pemadam kebakaran banyak sekali. Ini mulai dari CO2, ini powder yang 1 kilo, dan juga ini powder juga, cuman ini jenis cartridge mas. Yang ini jenis cartridge. Kenapa dikatakan jenis cartridge? Di dalam tabung ini masih ada tabung lagi kecil. Perbedaannya ada di manometer. Panjenengan lihat itu ada jarum, yang ini yang kecil. Nah, ini perbedaan tabung powder yang secara umum dan juga tabung powder jenis cartridge. Seperti ini bedanya. Kalau jenis cartridge ini nggak ada yang namanya manometer. Tapi kalau yang umum
powder, ini ada manometer. Manometer ini penggunanya untuk apa sih Pak? Manometer ini untuk melihat tekanan yang ada di tabung. Apabila tekanan ini ada di 15 bar atau jarum tepat berada di tengah, ini berarti tekanannya masih ada. Ya, sekali lagi, jadi tekanannya masih ada. Jadi ketika nanti menggunakannya itu dilihat juga jarumnya itu ada atau enggak gitu. Apa tekanannya itu ada atau enggak, jarumnya pas ada di tengah atau 15 atau enggak. Seperti itu. Jadi jangan mudah ketika kelihatan kebakaran ada tabung pemadam, jangan langsung diambil disemprot, jangan. Jadi harus memahami APAR itu banyak sekali jenis-jenisnya. Dilanjut. Ya, ini media pemadam jenis air bertekanan, busa atau foam. Air yang bertekan itu yang di mobil. Tekanannya nanti kalau cuma tembok insya Allah bisa dirobohkan. Ya, dan juga untuk yang tekanan yang di air, nanti di depan itu kurang lebih 2-3 orang yang harus memegang nozzle-nya itu. Kalau satu orang, apalagi di usia jenengan ini nggak akan kuat nantinya. Kurang lebih membutuhkan 2-3 orang. Dan juga busa foam yang tadi saya jelaskan, liquid foam itu ada di bawah nantinya. Ada di bawah, kita buat praktek juga di bawah nantinya. Lanjut Mas. Dilanjut aja. APAR jenis air. Dilanjut. Oke, ini APAR jenis busa. Kumpulan cair yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi gas atau udara yang dapat mengapung di atas permukaan zat cair dan mengalir di atas permukaan zat padat. Oke, jadi yang keluar nanti ketika menggunakan jenis foam atau liquid foam atau busa itu bukan air yang keluar, tapi itu gelembung-gelembung kecil atau enggak apa ya, seperti deterjen. Kalau madurannya itu ngapok, seperti itu. Jadi ketika menggunakan foam atau busa ini biasanya kita ketika terjadi kebakaran di pom bensin, Mas. Jadi ketika terjadi kebakaran di pom bensin, kita nggak semerta-merta langsung menyemprotkan air, enggak. Seperti itu. Jadi ada cairan khusus yaitu namanya foam, itu kita campurkan ke dalam tangki mobil baru kita semprotkan. Itu jadi ketika terjadi kebakaran di pom bensin dan juga bahan-bahan kimia, itu kemarin mungkin yang rumahnya di Jember yang kemarin sempat viral kebakaran bengkel yang di sebelah timurnya Simpang 4 Mangli, itu kemarin kita menggunakan dicampur dengan media foam karena banyak bahan-bahan kimia di sana. Jadi kita biar lebih maksimal dan juga biar segera padam, kita dicampur dengan yang namanya foam atau busa. Dilanjut Mas. Iya, dilanjut aja. Dilanjut, next. Jadi biar simpel aja, kita langsung. Lah ini tadi barusan. Lah ini ya, ini bukan salju. Tapi itu busanya yang keluar. Ini baru, jadi ini kebakarannya sangat besar sekali sampai bisa dikatakan berada di tengah salju itu petugasnya. Sebenarnya itu bukan salju, tapi itu tempat kebakaran yang sudah kita tutupi oleh busa. Next Mas. Media pemadam karbon dioksida atau CO2. Nah ini gas asam arang. Nah ini biasanya nanti bisa dijelaskan oleh Bu Evi nantinya. Itu pelajaran kimia, nanti jenengan akan ketemu yang namanya zat-zat seperti ini. Biasanya nanti gas CO2 ini juga. Oke, lanjut. Nah ini ya, keuntungan CO2 mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, tidak menghantarkan listrik dan tidak meninggalkan residu. Berat jenis CO2 1,5 kali berat udara, efektif untuk kebakaran kelas B dan C. Ada ini nggak tadi kelas B apa? Yang C. Ya itu bisa. Kalau ulang dari depan ya, kalau ini powder ini 1 kali pakai, ketika jenengan menggunakan itu 1 kali pakai. Tapi kalau ini bisa berkali-kali jenengan gunakan.
Kalau media pemadamnya ini menggunakan CO2. Nah, biar nggak ngantuk. Seperti itu ya. Pokoknya kalau ngantuk tak semprot bentar lagi. Jangan tidur. Kelihatan dari sini sama yang tidur. Ya, jadi penggunaannya seperti itu untuk CO2. Yang depan perhatikan tadi saya bukanya ya. Paham kan? Nanti saya ajari juga biar nggak lupa. Ya, ini biarkan sudah. Ini namanya tabung pemadam jenis CO2. Cos ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak ada bekasnya. Nggak ada bekasnya. Kalau CO2 barusan nggak ada bekas. Tapi kalau powder barusan disemprotkan, mungkin sudah pakai skincare mbaknya itu barusan. Ya, jadi seperti itu. Untuk perbedaan dari CO2 dan powder, jadi sangat terlihat sekali nggak membekas. Jadi ketika terjadi kebakaran di ruangan ber-AC, ruang komputer itu bisa menggunakan ini. Pak, kalau menggunakan powder bisa? Bisa. Cuman membekas. Ketika terjadi kebakaran di ruangan komputer menggunakan powder, oke padam. Tapi setelahnya kemana-mana sudah yang namanya serbuk powdernya ini. Jadi bisa merusak komputer-komputer yang belum terbakar gara-gara kena powder, itu bisa rusak. Seperti itu. Next, Mas. Dilanjut. Nah, ini dalamnya dari tabung pemadam jenis apa ini? Oh, kok CO2. Yang ini CO2. Yang ini powder. Ya, dalamnya seperti ini ya. Dalamnya seperti ini, jadi kanan kiri ini nanti isinya powder. Jadi ada tekanan untuk N2 untuk mengeluarkan serbuk powdernya. Jadi tekanannya bisa dilihat di manometernya itu. Nah, seperti ini. Ini ada apa aja? Ada hand, pasti hand itu kalau di atas sudah yang ini. Ya, ada manometer. Setelah itu ada pipa penyalur ini ada di dalam. Setelah itu isi tabung powder lah di sini yang dimaksud. Jadi di sela-sela tabung ini ada foam atau powdernya. Jadi jenis tabung powder dan foam itu sama. Setelah itu ada nozzle atau corong. Perbedaannya ya terlihat nozzle-nya atau corongnya. Ya, perbedaannya untuk CO2 dan juga powder. Nanti kita akan buktikan ketika terjadi kebakaran di luar ruangan, kita coba menggunakan media ini, padam atau enggak? Kita buktikan sudah nantinya ya. Oke, dilanjut Mas. Nah, ini barusan cartridge yang saya katakan ada tabung lagi di dalamnya. Ini yang dinamakan cartridge-nya, ini tabungnya. Dan ini kalau sudah pengisian, kalau ini sampai jatuh meledak, ya seneng meledak 2 hari itu pasti. Seperti ini pasti tekanannya sangat tinggi. Jadi bisa kalau malam takbiran kan banyak yang buat mercon. Nah, tekanannya bisa seperti itu. Sama ya, ada nozzle bisa merawat. Untuk alat pemasangan ini bisa dikatakan ini adalah cara menempatkan tabung yang benar. Jadi tabung ini nggak semerta-merta jenengan taruh gitu aja, nggak, ada aturannya. Mulai dari peletakan, terus dari jangan ditaruh di bawah itu pada posisi yang mudah dilihat. Jadi ketika jenengan punya tabung pemadam, ojo disingin non anjur lemari ini. Gitu. Jadi ketika terjadi kebakaran masih bingung mencari, yang seperti itu. Jadi ditempatkan di tempat yang mudah dilihat dan mudah dijangkau, seperti itu. Dengan tanda pemasangan biasanya ada tulisan segitiga warna merah alat pemadam api ringan, seperti itu. Yang kedua harus sesuai dengan jenis dan kelas kebakaran. Jadi gini, semisal ruangan ber-AC, ruangan komputer lah gitu, ruangan komputer, jangan taruh ini, jangan taruh media powder, tapi yang CO2. Nah, ini bisa ditempatkan di ruangan ber-AC atau komputer. Harus menggantung pada dinding dalam lemari kaca. Itu biasanya ada Mas, biasanya ada yang namanya box apar. Cuman rata-rata sekarang box apar itu
hanya gedung-gedung tertentu yang menggunakan, tapi lainnya sekedar digantung saja. Sebenarnya itu nggak masalah juga digantung, yang penting tidak berada di lantai seperti itu. Dilanjut Mas itu. Ini pada ketinggian 15 sampai 120 cm. Jadi kurang lebih 1 meter lah, 1,5 meter lah gitu dari lantai. Itu untuk penempatan tabung pemadam. Pada suhu 4 derajat sampai 49 derajat. Karena ini bertekanan, tentunya ada suhu yang harus kalian pahami. Jadi jangan ada di terik matahari secara langsung, tuh jangan, karena sangat berbahaya sekali. Dilanjut Mas. Persyarat teknis apa? Tabung harus dalam keadaan baik, tidak berkarat. Itu biasanya banyak sekali kita nemukan tabung-tabung yang sudah karatan, cuman masih dipakai aja. Karena apa? Itu sangat beresiko sekali ketika terjadi kebakaran. Ketika terjadi kebakaran, jenengan menggunakan tabung yang berkarat, bukan hanya beresiko kepada kita, tapi beresiko tambah apa, kebakarannya malah nggak bisa diatasi seperti itu. Tiket harus dapat dibaca dan dimengerti dengan jelas. Ini yang dimaksud. Di tabung ini ada stiker tabung. Ini yang oranye. Setiap tabung itu pasti ada stikernya. Itu kapan tanggal pengisiannya dan kapan yang harus diisi ulang. Gitu. Masa expiry tabung pemadam kebakaran ini per 2 tahun. Jadi per 2 tahun dipakai atau tidak itu harus diganti. Seperti itu. Jadi dalamnya kita nggak tahu, dalamnya itu sudah bisa digunakan atau enggak, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau sudah tekanan masih ada di 15 bar, itu masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah memasuki masa expired 2 tahun, itu mau nggak mau wajib di refill atau diisi ulang. Segel harus dalam keadaan utuh. Ini Mas tadi yang dinamakan segel yang jatuh. Yang ini ya. Yang kuning, nah ya, itu yang namanya segel. Kalau segelnya sudah terlepas, itu sudah jangan dipakai, karena bisa dipastikan 50% tabung pemadam itu sudah pernah dipakai. Seperti itu. Selang harus tahan tekanan tinggi dan dalam keadaan baik. Jadi dilihat tadi selangnya ini dilihat, biasanya ada yang sudah dimakan tikus, itu ada. Kita semprotkan keluarnya tikus, pernah. Tikusnya sembunyi, kecoa biasanya. Yang nomor 5, tetap harus dalam keadaan baik dan terpasang dengan erat. Jadi tetap berada di tempatnya lah, nggak kemana-mana, nggak jalan sendiri tabungnya. Terus yang ke-6, untuk stop pressure tekanan tidak boleh kurang dari batas yang telah ditentukan. Jadi tekanan yang 15 ini, yang 15 bar tadi, itu jangan sampai kurang atau jangan sampai lebih. Pasti ada di 15 bar gitu. Jadi kalau lebih itu bisa dikatakan error. Sudah, jadi itu harus diganti. Yang 7, untuk timba katrin tidak ada kebocoran pada membran tabung gas. Jadi katrin itu nggak akan bocor. Jadi tabungnya memang beda sekali. Bedanya dari mana Pak? Dari perusahaannya memang sudah. 8, belum lewat masa kadaluarsa. Jadi jangan harus paham ketika menemukan tabung pemadam itu dilihat juga. Oh, kok ini kok sudah masa expired tapi belum diisi ulang, itu segera lapor jangan. Kan sudah ada di tabung-tabung yang berada di sekitar reservoir. Itu sudah sangat baik menurut kami. Terus dilanjut. Nah, seperti itu ya, APAR itu ada tulisannya biasanya. Yang katanya saya tadi yang segitiga merah itu ada tulisannya APAR. Seperti itu. Dilanjut Mas. Ya, kegagalan APAR. Kegagalan apa nih? APAR tidak bisa digunakan seperti ini. Ketika jenis tidak sesuai, ketika terjadi kebakaran listrik jangan pakai liquid foam, itu kegagalan sudah. Itu bisa menyambar ke jenazah sendiri nantinya. Jadi sebelum kita menyelamatkan orang, kita juga harus jangan sampai nyawa kita diselamatkan juga nantinya. Jadi harus memahami juga. Ukuran tidak sesuai. Jadi semisal kebakaran gudang lah, jenengan pakai tabung yang 1 kilo, kan nggak sesuai lah gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan kebakarannya gitu. Macet atau tidak berfungsi. Biasanya macet atau tidak berfungsi ini banyak sekali nggak ada perawatan Mas, nggak ada perawatan sama sekali, itu bisa menimbulkan kemacetan. Tabung nggak bisa digunakan.
Contoh, semisal ketika terjadi kebakaran, tekanan ada, tapi keluarnya nggak maksimal. Itu karena apa? Perawatannya kurang. Perawatannya seperti apa sih Pak? Mudah sekali. Mungkin Mas bisa cara perawatan tabung yang pertama. Nah, ini dibolak-balik dulu. Sebanyak 3 kali nggak apa-apa. Gitu. Dibolak-balik sampai didengarkan. Ini pasti ada obat powder yang jatuh. Rongokno, cek enak nanti ada suara-suara yang gimana gitu. Gitu. Nah, coba didengarkan. Ya, didengarkan. Jangan tidur. Ya, pegangnya, cara pegangnya. Ya. Nah, lah jenengan. Ya, ini pemadam. Lagi. Ya, ada suara. Suaranya apa? Suaranya apa? Turunnya. Ada suara turun naik. Berarti ini menandakan tabungnya masih dalam keadaan bagus, tapi meskipun dibolak-balik seperti itu lah. Seperti itu. Setelah dibolak-balik 3 kali, langsung dijemur. Yang dijemur yang hanya jenis powder. Dijemur di bawah terik matahari, ditaruh aja sudah seperti itu, atau berdiri juga nggak masalah. Itu kurang lebih 15 menit aja. Jenengan setelah dijemur dibolak-balik lagi, baru digantungkan kembali di tempat semula. Seperti itu, simple sebenarnya perawatannya. Dan juga kita nggak merawat, jangan lupa yang ada manometernya ini, dilihat kalau manometer turun, segera lapor sudah. Gitu, ya. Jadi sangat penting sekali ini manometer. Jangan sampai manometer ini jenengan pakai nggak belum manometer, disemprot nggak betul, tekanannya sudah nggak ada. Seperti itu. Biasanya ada hewan kecil yang Ya katanya saya tadi. Tuh. sebelum digunakan dilihat dulu. Soalnya dulu pernah kejadian pakai selangnya itu buntu. Jadi keluarnya tuh lewat di tengah. Itu. Jadi pertama lihat selangnya dulu. Ya seperti itu. Jadi harus benar-benar dipahami karena tabung pemadam ini akan kalian temukan nanti ketika di tempat kerja. Mau kerja semua kan? Ada yang mau ke Jepang ini? Oh enggak ada. Oh ada satu cuma yang mau ke Jepang. Tidak bertekanan atau bocor tadi. Jadi kebocoran tabung ini biasanya ada di leher tabung rata-rata. Di badan tabung itu ketika tabung sudah mulai karatan, berkarat lah, itu biasanya ada timbul kebocoran. Dan kalau sudah terjadi kebocoran, pasti tekanan tabung ini akan turun. Semangat pagi. Jangan ngantuk yang di tengah, yang mana-mana. Taruni nggak ada yang ngantuk tuh, keren Taruni. Tepuk tangan. Selanjutnya adalah menggumpal atau tunda refill, yaitu ketika terjadi masa expired masih dibiarkan, nggak segera direfill. Itu sangat berbahaya sekali ketika terjadi kebakaran. Jadi kalau sudah melewati masa expired itu sudah lapor sudah ke Dewan Guru atau ke tempat kerja jenengan. Ini sudah waktunya disulang, nggak apa-apa, demi keselamatan juga tempat kerja dan juga demi keselamatan kalian bersama. Dilanjut Mas. Next. Nah ini istilahnya pas penggunaannya. Pas. Nah seperti ini. Jadi penggunaannya itu bisa dikatakan disingkat pas, pull, air, squeeze, dan sweep. Seperti itu. Jadi penggunaannya seperti ini. Yang nggak tahu bahasa Inggris nanti saya ajari cara penggunaannya langsung. Kalau materi saya yakin memang saya dulu pernah mengalami seperti ini kan, ketika materi siang sudah teler semua. Tapi bentar lagi kita akan mandi, kita main air bentar lagi. Oke, semangat, tepuk tangan. Next. Ini. Oke, ini kan teknik penggunaan lapar tadi ya. Jadi seperti ini Mas. Teknik penggunaan Mas Acu, teknik penggunaan lapar. Biar gak gantuk Masnya ini, kasihan tadi. Jadi teknik penggunaan lapar yang pertama, tarik pinnya. Yang dinamakan pin ini yang ini, jangan buka Mas. Ya ini
Ini ditarik sampai lepas. Ini pasti udah lepas ini karena segelnya cuma seperti ini. Ini ditarik sekuat tenaga. Dalam keadaan posisi ketika akan menarik, jenengan jangan pegang seperti ini. Pegang di bawah. Ini jenengan tarik langsung. Kalau jenengan tangannya yang ini tetap dipegang yang atas, gak akan keluar, gak akan bisa lepas ini. Karena ini medianya segini. Lah ditekan seperti ini. Pasti nanti akan dibuka. Ini ditarik pinnya. Pinnya ditarik sampai segel yang ini lepas. Seperti itu. Yang kedua. Nah, arahkan nozzle. Arahkan corong ke sumber api. Arahkan corongnya. Lah, megang corongnya taruh nih. Megang corongnya ini di depan. Jangan dipegang di pangkalnya, jadi bisa seperti ini. Wah, goyo. Goyo tadi. Ya. Ini pegang di depan, bukan di sini. Kalau pegang jangan di sini, pasti nanti perhatikan nanti kalau sudah praktek. Pasti saya akan menemukan yang megang di pangkalnya. Pasti akan seperti ini sudah. Itu pasti. Pasti itu sudah. Mbak itu guyub toh ai. Seperti itu ya. Dilihat, diperhatikan lo ya. Dilanjut Mas. Lah, selanjutnya ditekan. Yang ini, yang handle yang ini ditekan sudah. Nah, saling menekan sudah. Nanti pasti keluar. Jadi jangan ketika akan menekan ini dilepas, ojo lah. Contohnya seperti ini, coba Mas Ojo. Lah, seperti ini. Lah ini kan sudah dilepas, satuannya ini sudah dilepas. Jadi disemprotkan. Cara menyemprotnya juga next. Lah, sapukan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi cara menyemprotnya jangan langsung disemprot gitu aja di satu titik, enggak, tapi dikipas, disapu. Dan juga dilihat arah angin. Ketika arah angin di sana, arah angin ke sini, jangan. Jadi harus berlawanan seperti itu. Jadi harus dikipas lah seperti ini. Pasti padam. Jangan langsung seperti ini, jangan. Nggak akan padam. Ya, next. Sudah, oke. Itu aja materi apar yang ada. Ada lagi materinya ya? Oke, itu materi apar. Jadi mulai dari penggunaan dan juga dari dari alat-alat perlengkapan pemadam kebakaran. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Ya, silakan. Mas, mic-nya. Mas, monggo pertanyaannya. Nama Ananda Ering Saputra dari Catar Sunan Gresik. Mohon izin bertanya. Selamanya ada kebakaran terus manggil pemadam kebakaran itu bayar apa enggak, Pak? Jangan ditanya, jangan ditertawakan. Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Ada lagi? Oke, tersimpan di save pertanyaannya. Ada lagi? Ya, Mas. Perkenalkan, nama saya Aril. Biasa dipanggil Aril. Itu kok tahu nggak ada kebakaran itu gimana? Oh, oke. Kau tahu ada kebakaran itu gimana? Oke, itu aja. Iya. Tahu dari siapa? Langsung saja. Iya. Oke. Sudah itu aja. Sudah. Terima kasih. Apa lagi? Di dua? Bisa ya? Sebenarnya nih pertanyaan 1 dan 2 ini sebenarnya bisa dikatakan sama lah seperti itu. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Bayaki dari ruangan Sunan Kudus. Mau bertanya, kalau memanggil pemadam kebakaran itu pakai nomor telepon yang mana? Ada lagi? Taruni? Ada yang mau ditanyakan Taruni? Paham semua? Oh iya.
silakan. Ya, duduk nggak apa-apa sudah. Kenapa kalau berkarat nggak boleh digunakan? Oh, oke. Kenapa kalau berkarat nggak boleh gunakan? Apanya ini yang berkarat? Ini. Oh, tabungnya. Aparnya. Ya, ini ya tabungnya. Oke, siap. Simpel-simpel sebenarnya pertanyaan. Ada lagi? Oke. Nama saya Bayu Haji Kunchar Wibowo dari Ruang Sunan Ampel. Saya mau bertanya, ketika ada kebakaran, itu kan udah kebakar ya, dan pas datang dari tempat kejadian kebakaran itu udah kebakar, terus itu kok bisa tahu dari mana? Bukan itu maksudnya, ini loh. Apa ya? Lalu. Awal mula terjadinya kebakaran kan udah kebakar semua kan, petunjuknya oh ini disebabkan gara-gara kebakaran, kok bisa tahu? Itu yang nyari dari kok tahu ya itu. Saling apa? Saling sama sebenarnya pertanyaannya ini. Sudah itu aja? Oke. Yang pertama pertanyaan dari Mas Ananda. Nomor yang harus dihubungi ya? Oh, bayar apa enggak? Oh, oke. Kalau manggil pemadam kebakaran bayar atau enggak? Gini, dari dulu ketika terjadi kebakaran itu yang pasti datang petugas pemadam kebakaran, dan petugas pemadam kebakaran itu ketika terjadi kebakaran itu pasti kok tahu tadi ya, jadi kan kok tahu sih Mas gitu ketika kok bisa tahu bahwa di lokasi ini ada kebakaran gitu ya. Saya rangkum ya pertanyaannya ya biar cepet ya. Ya jadi gini, ketika terjadi kebakaran kita siaga kita 24 jam Mas, siaga kita 24 jam. Dari tadi kita datang jam 7 pagi, pulangnya besok 24 jam kerja kita. Itu jadi kerja kita 24 jam. Ngapain aja? Kita siaga. Lah, ketika enak-enak siaga itu ada telepon. Itu dan nomor pemadam kebakaran ya. Jadi tahu ya, nomor pemadam kebakaran bisa dicatat yang di Maku aja. 999 nomor paketan. Lama nggak pegang HP ya? Nah, sudah hari keberapa ini? Hari ke 9, 11. Hari keberapa? Senior? 9. Oh, hari ke-9. Lah, jadi kita enak-enak siaga. Nomor atau telepon kita, telepon dari komandan berdering. Jam berapapun ketika jenengan telepon, itu pasti kita terima, pasti kita angkat karena kita siaganya 24 jam. Itu pemadam manapun, pemadam se-Indonesia Raya, ketika jenengan telepon jam 12 malam pun kita pasti berangkat. Itu. Jadi teleponnya untuk pemadam kebakaran Kabupaten Jember ini sedang ditulis. Ketika terjadi kebakaran, pasti Pak terjadi kebakaran. Apa yang terbakar? Gitu. Apa? Pertanyaan. Apa yang terbakar? Gitu. Lokasinya di mana? Itu kita tanyakan langsung kepada yang si penelpon. Lokasinya di mana? Seperti itu. Biasanya apa? Terjadi kebakaran di, semisal, mohon maaf, di daerah Jember Barat Pak. Di dekatnya pom bensin ini yang kebakar rumah. Oke, terima kasih. Respon time kita ketika baru terima telepon sampai ke lokasi itu 15 menit kita harus sampai. Jadi respon time kita 15 menit harus sampai di lokasi. Mulai baru kita terima telepon itu 15 menit itu harus sampai. Gitu. Jadi jenengan kalau telepon pemadam, Pak terjadi kebakaran di ini, kebakarannya ini Pak, sudah selesai. Itu karena banyak sekali telepon pemadam, Pak terjadi kebakaran Pak, ini yang terbakar Pak, malah curhat nama petugasnya gak ada budal. Yang di belakang ngobong entek Mas, seperti itu. Jadi simpel aja ketika telepon pemadam, Pak terjadi kebakaran di lokasi ini, dekatnya ini yang terbakar ini Pak. Seperti itu baru kita berangkat menggunakan armada, 15 menit kita sampai. Kita melakukan pemadaman objek, semisal rumah yang terbakar, rumah berdempetan, rumah A, B, C, yang terbakar A,
Jadi ketika sampai ke lokasi, kita nggak semerta-merta langsung memadamkan yang A ini. Perlu diingat, perlu dipahami kata-kata saya. Jadi ketika sampai di lokasi, kita nggak akan langsung memadamkan yang A ini, tapi kita membasahi objek yang di sebelahnya, yaitu rumah B dan C. Jadi ketika nyampe di lokasi, kita pasti melakukan pembasahan di sekitarnya. Biar apa? Ada yang tahu? Ya itu, biar nggak merambat. Jadi yang terbakar biarkan sudah terbakar. Seperti itu. Paham ya? Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Oke, yang nomor 3 mana tadi? Oke, bayar atau enggak? Bayar atau enggak? Enggak. Telepon pemadam enggak bayar, gratis. Tis. Teleponnya pakai apa? Oke. Ya ini malah pertanyaan yang bagus. Oke, teleponnya itu ini bisa pakai telepon biasa 0331 yang kudu duwe pulsa ya. Rata-rata anak sekarang nggak punya pulsa tapi punya paketan. Seperti itu ya. Oke. Nah ini yang berbayar. Itu nanti jangan bisa telepon WA, itu buka Instagramnya Damkar Jember. Instagramnya Damkar Jember, jangan berada di wilayah mana itu ada nomor WA-nya masing-masing. Di Instagramnya Damkar Jember. Itu ada nomornya di wilayah selatan. Dari Ambulu, Cegawah sampai dengan perbatasan Lumajang Kencong. Itu ada nomor WA-nya sendiri. Terus dari sektor barat, dari Ngambi Puji sampai dengan Sumber Baru, Pati itu ada WA-nya sendiri. Di Jember Kota ada WA-nya sendiri. Sektor timur perbatasan dengan Banyuwangi dan Bondowoso itu ada nomor WA-nya sendiri. Jadi sekarang kita memudahkan masyarakat untuk menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dan juga perlu jenengan ketahui, petugas pemadam kebakaran ini bukan hanya melakukan pemadaman. Jadi kita melakukan penyelamatan. Mungkin jenengan sudah paham, mungkin sudah tahu banyak sekarang petugas pemadam kebakaran yang mengevakuasi kucing, ya. Maka ya, itu hampir ya seperti itu sudah tugas kita di Filipina. Mulai dari evakuasi kucing, evakuasi ular, terus evakuasi orang yang membunuh diri, itu telepon petugas pemadam kebakaran. Terus ada cincin yang nggak bisa dilepas, jadi nanti kalau belikan cincin istrinya dilihat juga ukurannya, banyak sekali itu cincin nggak bisa dilepas, akhirnya dibawa ke petugas, kita buka, ada alatnya sendiri nantinya, seperti itu. Jadi petugas pemadam ini multifungsi. Tepuk tangan. Yang nomor berapa tadi? Nomor 3 sudah, Mas? Sudah. Yang nomor 4 tadi, kenapa kok berkaratnya nggak boleh dipakai? Oke. Barang apapun kalau sudah berkarat pasti nggak boleh dipakai karena itu memang sangat berisiko sekali. Karena apa? Kalau tabung ini sudah berkarat, itu pernah Mas kejadian tabungnya ini sudah berkarat. Cuman ketika terjadi kebakaran nggak dilihat karena apa? Lalai pengetahuan tentang apar. Ketika ada materi apar tidur itu sangat berisiko sekali gitu. Jadi kalau sudah berkarat itu pernah tabung badannya ini sudah berkarat, disemprotkan, yang keluar ini dari sini. Jadi kepala tabungnya ini mengenai wajah penggunanya. Seperti itu. Jadi kalau sudah berkarat memang sudah sangat tidak layak lah seperti itu. Jadi kalau sudah berkarat, apapun yang berkarat itu sudah, jangan dipakai, sudah sangat berisiko sekali. Ada lagi pertanyaan yang belum dijawab? Sudah ya?